Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farasful Rahman dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai kelompok bermain Al-Falah di Desa Senuro Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di mana kelompok bermain Al-Falah ini berdiri semenjak tahun 2007 yang sekarang dipimpin oleh Bapak Miftahuddin dengan tujuan KB Al-Falah ini itu untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Keadaan KB Al-Falah sendiri dinilai sudah cukup baik dengan bangunan gedung milik sendiri yang terdiri dari 2 ruang kelas untuk kelas A dan kelas B serta 1 ruang kantor. Lalu perlengkapan yang mendukung pembelajaran di dalam ruangan juga dinilai sudah cukup lengkap, di mana sudah ada kursi dan meja, alat-alat permainan untuk indoor, papan tulis, dan lain-lainnya. Halaman yang cukup luas sebagai arena bermain dan berekreasi anak-anak, dan sudah ada juga beberapa alat bermain outdoor seperti pelosotan dan ayunan. Suasana yang pada KB Al-Falah ini juga dianggap sudah kondusif dalam artian baik dan mendukung sebagai tempat belajar yang tenang dan aman. Pada lingkup kelompok bermain Al-Falah, kami juga mengobservasi mengenai permasalahan yang ada. Permasalahan anak usia dini bisa dilihat pada berbagai hal, terutama ketika anak sedang bermain atau mempelajari sesuatu. Masalah tersebut mudah terlihat karena ketika muncul, hal tersebut tidak hanya menghambat pertumbuhan emosi dan sosialnya, tetapi juga mengganggu perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan berbahasanya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, pada KB Al-Falah terdapat beberapa permasalahan yang timbul, seperti ada beberapa anak didik yang tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya, bahkan ada orang tua dari peserta didik yang ikut masuk ke dalam kelas, dikarenakan anaknya menangis dan tak mau ikut dalam pembelajaran jika tidak dekat dengan orang tuanya. Jadi memang pada KB Al-Falah umumnya saat pembelajaran berlangsung, para orang tua akan menunggu anaknya hingga pulang di sekitaran KB Al-Falah. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran dapat ditemui peserta didik yang susah bergaul dengan teman sebayanya. Ada peserta didik yang terlambat berkembang, lalu ada juga peserta didik yang kurang partisipatif pada kegiatan pembelajaran. Jadi perhatiannya itu mudah dialihkan dengan keadaan sekitar dan tak jarang tidak terlalu memperhatikan guru di depan. Pada KB Al-Falah, permasalahan yang paling serius yang dialami adalah terlibatnya orang tua dalam perkelahian anaknya. Hal tersebut dikarenakan ada salah seorang anak yang berebut mainan dari teman sekelasnya dan membuat mereka berdua bertengkar. Namun yang menjadi permasalahan besarnya adalah orang tua dari anak yang direbut mainannya itu tidak terima jika anaknya dibuat menangis. Hingga akhirnya orang tua tersebut terlibat pertengkaran serius dengan orang tua anak yang bersangkutan. Bahkan para guru kelompok bermain Al-Falah pun harus ikut turun tangan untuk meredam konflik antara kedua orang tua peserta didik tersebut. Nah, adanya permasalahan pada lingkungan KB Al-Falah harus segera ditemukan cara-cara penyelesaiannya demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan aman bagi semua pihak yang terlibat, baik itu peserta didik, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Pada hakikatnya, penanganan permasalahan perkembangan anak usia dini itu tidak ada yang benar-benar ideal dan sudah pasti efektif, karena bagaimanapun hal tersebut harus memperhatikan karakter peserta didik dan jenis masalahnya. Pada permasalahan pada kelompok bermain Al-Falah seperti anak yang tidak mau ditinggal oleh orang tuanya saat proses belajar berlangsung, maka perlu mengetahui terlebih dahulu apa penyebab anak tidak mau ditinggal saat belajar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, adanya gangguan kecemasan berpisah. Gangguan kecemasan berpisah itu merupakan salah satu masalah psikis yang sering dialami anak-anak yang baru mulai sekolah. Biasanya ini terjadi pada anak yang punya hubungan yang sangat erat dengan orang tuanya, sehingga berpisah sementara waktu pun jadi sangat berat baginya. Ketika anak mengalami gangguan ini,
Mereka bisa melakukan berbagai cara agar tidak ditinggal, mulai dari menangis, bertingkah laku yang bikin orang tua frustasi, hingga alasan tidak mau sekolah bisa saja mereka lontarkan. Lalu yang kedua, takut dengan lingkungan juga bisa jadi alasan. Nah, dalam kondisi ini, hal yang mendasari anak tidak mau ditinggal di sekolah adalah karena anak mengalami kekhawatiran berlebihan bahwa ia akan dipermalukan di sekolah. Lalu yang ketiga yaitu trauma di sekolah. Trauma di sekolah juga dapat menjadi salah satu penyebab anak tidak mau ditinggal di sekolah. Mungkin tidak semua kejadian traumatis tersebut mengerikan, tapi ada beberapa kejadian yang memang bisa membuat anak jadi trauma. Misalnya dipukul oleh temannya maupun ditegur oleh gurunya. Nah, dari beberapa alasan tersebut ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, orang tua dapat menunjukkan rasa empati. Berikan empati pada anak dengan cara mendengar keluh kesah yang mereka hadapi selama bersekolah dengan segala kekhawatiran yang mungkin dialaminya. Tetap jangan memarahi anak, karena anak yang merasa takut ditinggal sendiri di sekolah pasti memiliki alasan tersendiri. Untuk itu, dengarkan terlebih dahulu alasan mereka dan tetap berikan perhatian dan kasih sayang pada anak. Cara yang kedua yaitu beri afirmasi. Selain memberi empati pada anak, memberikan pemahaman positif tentang sekolah juga diperlukan agar anak tidak lagi merasa takut dengan kehidupan di sekolah maupun di lingkungan barunya. Cara yang ketiga, meninggalkan anak secara bertahap. Nah, hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi anak yang tidak mau ditinggal di sekolah. Ini dapat dilakukan pada minggu awal orang tua itu masih dapat menemani anak dari jarak jauh, sehingga setiap kali anak mencari mereka masih bisa melihat orang tuanya walaupun tidak di samping. Hal itu terus dilakukan secara bertahap hingga si anak mulai terbiasa dengan keadaannya sekarang. Selain dari permasalahan anak didik yang tidak bisa ditinggal oleh orang tuanya saat belajar, ada juga anak didik yang susah bergaul dengan teman sebayanya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan beberapa cara, seperti yang pertama, lebih sering mengajak anak berkumpul dengan teman sebayanya, tidak hanya di sekolah, melainkan juga di lingkungan rumah maupun lingkungan lainnya. Yang kedua, membangkitkan rasa percaya diri anak. Yang ketiga, memberi contoh yang baik pada anak, serta menjauhkan anak dari gadget. Nah, permasalahan yang selanjutnya yaitu ikut campurnya orang tua pada konflik anak. Ketika anak dan temannya bertengkar, sebaiknya orang tua itu jangan langsung ikut campur. Biarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Akan jauh lebih baik dan bermanfaat jika anak bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Orang tua harus memberi kesempatan pada anak untuk berlatih menyelesaikan konfliknya. Amati saja dari jauh bagaimana cara anak menyelesaikan konflik dengan temannya. Turun tangan hanya bila konflik sudah membahayakan, seperti saling memukul dan lain-lainnya. Nah, tidak selayaknya orang tua itu ikut tersulut emosi dan ikut campur karena anaknya bertengkar dengan teman sebayanya. Memang, masalah anak itu adalah masalah yang sensitif, tetapi lihat juga efeknya. Jika orang tua ikut campur, bahkan sampai ikut bertengkar dengan orang tua lain, hanya karena anaknya yang bertengkar, orang tua seharusnya menjadi contoh dan mengajarkan anak untuk berlaku baik, karena anak itu adalah peniru yang umum. Jadi berikanlah contoh-contoh yang baik. Oke, baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai kelompok bermain Al-Falah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.